Dia meninggal karena kecelakaan lalu lintas, mungkin karena ngantuk atau kecapean pulang kerja shift 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey yo, what's up gengs? Welcome back to my YouTube channel. Jumpa kembali sama gua Tobi Cakung di sini di channel ini. Apa kabar kalian gengs? Semoga kalian tetap baik-baik saja dan dalam kondisi bahagia selalu. Amin. Oke gengs, kali ini gua mau bikin video tentang sohor atau story horror, dimana kali ini gua bakal ngonten cerita-cerita horor dari kalian semua. Dan buat kalian semua yang mau berbagi cerita horor atau cerita-cerita misteri, bisa langsung DM ke Instagram gua @tobicakung159, atau bisa juga kalian ke Facebook gua @tobicakung. Bisa kalian pesan lewat gua cerita-cerita horor kalian gimana, atau nanti bisa juga kalian bakal gua undang buat ngobrol bareng sama gua di studio gua. Oke. Kali ini gua udah punya cerita horor dari salah satu temen gua gitu. Nama dia Alfi Eko. Jadi dia mau bercerita tentang partner kerja kasat mata atau partner kerja goibnya dia gitu. Oke, langsung aja gua lihat ceritanya. Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam. Nama gue Viko, umur gue 21 tahun. Gue kerja di salah satu pabrik di daerah Tangerang. Oke. Kali ini gue mau sedikit bercerita tentang kejadian-kejadian dan gangguan-gangguan yang gue alamin selama 1 tahun gue kerja. Jadi gini bang, awal gue masuk kerja, gue ditempatin di bagian plastik injection sebagai operator. Gue ditempatin di dalam line sendiri, padahal operator lain yang di bagian plastik injection nggak ada yang di dalam line, semua di luar atau di ruang terbuka. Oke. Jadi gue jelasin sedikit, plastik injection itu salah satu bagian kayak pencetakan gitu dari biji-biji plastik dicetak buat jadi suatu barang gitu gengs ya, plastik injection gitu. Oke, awal gue masuk banyak operator-operator senior yang bilang sama gue kalau di dalam line gue itu angker bahkan berhantu, tapi karena gue ngiranya itu cuma sekedar candaan, jadi gue nggak terlalu ngubris omongan mereka tuh. Ya karena kalian tahu sendirilah gimana sih namanya orang baru kerja, banyak godaan atau canda-candaan senior-senior yang bikin kita jadi kayak hati kita itu jadi bimbang gitu mau kerja atau enggak di tempat itu. Oke, kayak gitulah kalau pengalaman gua waktu pertama masuk kerja gitu ya. Tapi sampai hari ketiga gua kerja, gua ngalamin sendiri bang. Pada waktu itu gue lagi kerja, gue kayak ngedenger suara langkah kaki dan ngerasa kalau ada yang merhatiin gue. Padahal posisinya di situ cuma ada gue sendiri. Ketambah lagi gue kerja shift 3, dan lu tahu sendiri bang kalau shift 3 itu shift malam tuh. Jadi dia awal masuk kerja ditempatin di shift 3. Jadi shift 3 itu kerja malam ya gengs. Jadi entah dari jam 12 atau dari jam 1 malam sampai pagi gitu ya. Nah, tahu sendiri kan gimana rasanya gitu kan, dalam lens, dalam ruangan sendiri gitu kan, tengah malam gitu ngerasa iseng gitu kan, kayak ada yang merhatiin, ada suara langkah kaki gitu kan. Oke, lanjut. Tapi hari itu gue masih bisa tahan dan gak terlalu mikirin kejadian itu. Oke. Singkat cerita, selang 2 hari gue ngalamin lagi bang, tapi ini lebih nyeremin. Oke, waktu itu tempatnya jam 2 pagi. Itu semprotan angin buat ngilangin debu nyala sendiri bang. Gue kaget, tapi masih bisa ngontrol biar nggak panik, biar gue tetap fokus kerja. Oke, bagus. Tapi
Tapi tetap karena kejadian itu besoknya gue minta pindah mesin biar nggak di dalam situ lagi. Gimana sih, katanya nggak panik tapi minta pindah lain gitu kan. Tapi sayangnya kata leader gua mesin yang lain udah penuh sama operator lain. Tuh, ya gimana ya, namanya anak baru gitu kan, kudu nurut aja gitu sama leader. Walau berat hati, gue coba buat pasrah dan terima keadaan. Karena terlalu sering banget gue dapat gangguan-gangguan kayak suara langkah kaki, kayak ada yang merhatiin, mesin angin hidup sendiri, terus benda-benda jatuh sering banget bang, gerak dengan sendirinya, jatuh dengan sendirinya. Bahkan sampai gue dengar suara tangisan dan ketawa perempuan yang bikin gue takut. Lanjut. Akhirnya gue coba minta tolong sama mbah gue. Kebetulan dia ngerti sama hal-hal yang kayak gitu. Soalnya setiap gue nanya sama rekan kerja yang lain, pasti pada nggak mau jawab dan seolah-olah nutupin itu semua bang. Nah, entah karena takut apa entah karena biar masalahnya nggak ketahuan gitu. Jadi kayak lempar batu sembunyi tangan gitu, kayak ngomong, kita nanya sama orang tapi dijawabnya yang lain, kita nanya sama yang lain dijawabnya beda lagi gitu. Jadi nggak pernah ketemu gitu jawaban yang pasnya gitu kan. Habis itu pas gua nanya sama mbah gua, dia bilang kalau emang di line gua ada penunggunya. Penunggunya katanya perempuan. Oh, perempuan. Yang ternyata dia adalah bekas pegawai atau operator yang megang mesin gua bang. Aduh. Dia meninggal karena kecelakaan lalu lintas. Mungkin karena ngantuk atau kecapean pulang kerja shift 3. Dia meninggal di tempat karena pendarahan. Astagfirullahaladzim. Dan seremnya lagi, ternyata dia suka sama gua bang. Kata mbah gua, dia itu usil buat nyari perhatian gua katanya, biar gua nggak ngantuk kerjanya. Tapi iya bener nggak ngantuk gitu gengs, nggak ngantuk, cuma bukan nggak ngantuk gitu, tapi malah jadi takut gitu, ngerti gak sih? Jadi bukan yang kita ngantuk gitu, malah jadi merinding, iseng. Lu tahu sendiri kan, dalam line sendiri iseng, celengak kayak ada yang ngawasin, gimana sih kerja udah mas sendiri gitu kan, tengah malam lagi gitu. Terus karena denger penjelasan itu dari mbah gua, akhirnya gua ceritain ke leader gua bang. Oh, curhat ceritanya dia. Dan leader gua akhirnya buka suara juga dan menjelaskan kejadian sebenarnya. Oh, akhirnya ketahuan kan gitu. Sepandai-pandai kamu menutup bangkai akan tercium juga gitu. Ya bukan menutup bangkai sih, mungkin biar temen gue ini nggak takut gitu kerjanya, sama nggak mikirin hal-hal yang kayak gitu. Karena tahu sendiri kalau kita mikirin hal-hal yang kayak gitu, kayaknya kita bakal nggak fokus gitu kerjanya gengs. Makanya pada tutupin kejadian itu. Ada baiknya juga sih. Akhirnya karena udah dapet penjelasan dari mbah dan leader gue udah mulai terbiasa sama kejadian yang aneh-aneh di luar nalar logika. Dan sampai sekarang gue masih kerja bang. Mungkin cukup itu aja yang gue ceritain sama lu, cerita-cerita atau story horor gue. Oke, jadi gini gengs, diambil dari kesimpulannya. Jadi temen gue ini kerja di salah satu pabrik di daerah Tangerang ya. Jadi kalian tahu sendiri, jadi setiap, bukan karena kejadian si operator itu meninggal doang, jadi setiap ruangan atau setiap rumah atau setiap tempat gitu pasti ada penunggunya gitu guys. Mau dimanapun, mau di rumah sakit, rumah makan, mau di pabrik, mau di tempat orang, pasti ada penunggunya. Mungkin temen gue juga nggak numpang gitu kan, makanya jadi dikodain gitu sama si perempuan itu. Tapi karena mungkin udah terbiasa sama hal-hal yang begitu, jadi temen gue acuh tak acuh sama kejadian-kejadian aneh di luar nalar logika gitu guys. Nah, buat kalian juga kalau kerja gitu ya,
harus siap mental, harus siap badan, harus siap tenaga, harus siap capek gitu guys. Jangan sampai amit-amit kejadian sama yang dialamin sama perempuan itu yang meninggal karena kecelakaan, karena pulang shift 3 kecapean dan ngantuk gitu guys. Makanya kalau misalnya ngantuk, mending tidur dulu aja dulu, jangan pulang dulu, kita tidur dulu sejam 2 jam baru kita pulang, kita nyari aman aja guys gitu, karena bahaya juga buat keselamatan. Oke, itu sekian dari temen gue, itu kan cerita atau story horror dari temen gue. Buat kalian juga yang mau ngirim cerita-cerita horor atau story-story horor atau kejadian-kejadian yang kalian alamin gitu kan, bisa kalian DM Instagram gue itu bicakung159 atau ke Facebook gue atau bicakung. Kalau misalnya cerita kalian emang menarik, itu kalian bakal gue undang ke studio gue buat ngobrol-ngobrol bareng, ngobrol-ngobrol santai di Bisik Teror, bincang asik tentang horor gitu guys. Oke, terima kasih buat kalian-kalian yang udah support gua, udah subscribe, udah nge-like, udah nonton video ini. Semoga panjang umur, sehat selalu, berkah rezekinya, amin. Oke, begitu aja dari gua. Sampai ketemu di next konten. Semoga kita diberikan kesehatan selalu. Oke, gengs. Gua Tobi Cakung pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.